Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Maria Priana Melani Utajulu, NIM 72033420030. Saya akan menjelaskan tentang one way dan two way ANOVA. Pertama adalah contoh kasus uji one way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjual handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Dan berikut adalah hasil penjualan dari minggu pertama sampai minggu ke-10 pada handphone merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Lalu kemudian kita beralih ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan beberapa hasil penjualannya. Lalu kita beralih ke data view. Di sini sudah tertera otomatis name atau nama, tipe, atau yang lainnya. Lalu pada name-nya kita misalkan itu dengan X. Lalu sesudah menamainya akan muncul di beberapa bagian tipe atau yang lainnya itu. Lalu kita beralih kepada label. Pada label saya masukkan dengan merek handphone. Lalu kita beralih kepada values. Sebelum pada pengisian value, kita akan memisalkan yang nomor pertama itu Samsung, yang nomor 2 itu Oppo, yang nomor 3 itu Vivo, yang nomor 4 Lenovo. Lalu kita akan mengisi yang pertama itu ada Samsung. Lalu add. Setelah itu maka muncul seperti inilah. Lalu yang kedua ada Oppo. Setelah mengisi lalu di add, maka akan muncul seperti itu. Begitulah seterusnya sampai muncul yang keempat, bagian handphone Lenovo. Lalu klik OK, maka values-nya akan muncul seperti itu. Lalu pada desimal jangan lupa di-nolkan. Yang kedua, pada baris kedua saya misalkan itu Y. Lalu beralih ke label. Label saya buat bagian penjualan. Kemudian pada desimal kita nolkan. Mengapa kita nolkan di bagian X dan Y? Karena pada soal tidak ada terdapat pecahan desimal begitu. Kembali kita beralih ke data view. Kita ambil bagian analyze, lalu kemudian descriptive statistik, lalu kita ke explore. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu pada bagian merek, saya akan masukkan kepada faktor list atau faktor list. Lalu pada penjualan saya masukkan atau klik tanda panah ke dependent list. Lalu selanjutnya kita klik plots. Setelah itu beri centang pada normality plot test yang ada pada video ini. Setelah itu klik continue. Setelah continue klik OK. Maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita mulai ke one way ANOVA. Lalu yang pertama kita klik analyze. Yang kedua lalu kita ke compare means, lalu ke one way ANOVA.
Lalu akan muncul ke sini seperti ini. Bagian penjualan kita letakkan di bagian dispender list. Lalu merek pada bagian faktor. Lalu klik post hoc. Lalu muncullah seperti ini. Klik to key. Lalu klik continue. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itulah langkah-langkah pembuatan ANOVA, kurang lebih ya seperti itulah. Setelah itu kita beralih ke uji two-way ANOVA. Ada soal, seseorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian yang akan kita teliti, yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Lalu berikut ini adalah data-data pada jenjang SMP, SLTA, dan perguruan tinggi pada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya beralih ke SPSS. Di sini sudah terdata name, tipe, dan lainnya. Di nilai itu saya buat label. Dalam label itu nilai ujian statistika. Lalu desimalnya itu 0. Yang kedua, terdapat metode. Pada desimal itu 0. Lalu pada label saya buat metode mengajar. Lalu pada values itu metode A. Kenapa saya buat pada desimal itu 0? Di ANOVA, di One ANOVA sudah saya jelaskan. Lalu ketiga itu ada gender. Pada desimal itu 0, pada values itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita beralih ke data view. Di bagian ini sudah tercantum nilai, metode yang dipakai adalah metode A, gender, laki-laki dan perempuan. Lalu di sini kita langsung beralih ke analyze, lalu ke general linear model, lalu ke univariate. Lalu muncul seperti ini. Pada nilai ujian statistika, letakkan pada dependent variable. Lalu pada metode mengajar dan gender, letakkan pada fixed factors. Lalu klik plus, maka akan muncul seperti ini. Pada metode, letakkan pada horizontal axis. Lalu add. Pada gender, letakkan pada horizontal axis juga. Lalu pada metode kita letakkan pada horizontal axis, dan gender kita letakkan pada separate line. Lalu secara bersamaan kita add. Setelah itu continue. Lalu klik option. Setelah itu muncul seperti ini. Ada terdapat overall, metode, gender, dan metode dan gender. Lalu kita pindahkan dia ke display. Overall, metode,
gender, dan metode dan gender gitu. Lalu beri centang pada descriptive statistik, lalu estimates of effect size, lalu centang juga homogeneity-nya. Lalu klik continue. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, maka sekian dari penjelasan saya tentang one way ANOVA dan two way ANOVA. Apabila ada kesalahan kata pada saat saya menjelaskan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.